Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rian Perdana Putra dari kelompok 3 dan kawan-kawan saya yang bernama Naswa Atiyatul dan Roza Imawan akan mempresentasikan materi yaitu zakat mal emas, perak, dan perhiasan. Untuk pemateri pertama yaitu Mbak Naswa, silakan. Yang pertama yaitu pengertian zakat. Zakat merupakan kewajiban agama yang harus dikeluarkan bagi umat muslim yang mampu sesuai dengan syariat agama Islam. Menjadi salah satu bagian dari zakat adalah zakat emas dan zakat perak. Emas dan perak yang dimaksud di sini adalah emas dan perak pada umumnya. Baik emas dan perak yang diperjualbelikan maupun yang hanya untuk hiasan. Emas dan perak wajib dibayar zakat apabila sudah memenuhi syarat-syaratnya. Emas dan perak yang wajib dizakati adalah emas yang sudah diuangkan atau dalam bentuk batangan. Kemudian pengertian zakat mal. Zakat mal atau harta adalah segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia untuk dimiliki, dimanfaatkan, dan juga disimpan. Sesuatu inilah yang perlu dikeluarkan zakatnya jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya. Adapun syarat zakat mal adalah yang pertama, milik penuh dan bukan milik bersama. Kemudian yang kedua itu berkembang, yang artinya harta tersebut bertambah atau berkurang bila diusahakan atau mempunyai potensi untuk berkembang. Kemudian yang ketiga, cukup nisabnya atau sudah mencapai nilai tertentu. Kemudian yang keempat, cukup haulnya atau sudah lebih dari 1 tahun. Yang kelima, lebih dari kebutuhan pokok, dan yang keenam itu bebas dari hutang. Kemudian dasar hukum. Dasar hukum zakat emas dan perak dan perhiasan yang lainnya terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 34 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Kemudian dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi yang artinya dari Ali, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, aku telah membebaskan kalian dari zakatnya kuda dan hamba. Karena itu keluarkanlah zakatnya perak, yaitu untuk setiap 40 dirham. Zakatnya 1 dirham. Dan tidak ada kewajiban zakat pada 190 dirham, tetapi apabila sudah mencapai 200 dirham, maka zakatnya 5 dirham. Kemudian hadis dari Jabir, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, tidak ada zakat pada perak yang kurang dari 5 uqiyah dalam kurung 1, dan tidak ada zakat pada onta yang kurang dari 5 ekor, dan tidak ada zakat pula pada korma yang kurang dari 5 wasak. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Kemudian hadis dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi SAW, ia bersabda, apabila engkau mempunyai perak 200 dirham dan sudah sampai 1 tahun, maka zakatnya itu 5 dirham. Dan tidak ada kewajiban zakat yakni pada emas sehingga engkau mempunyai 20 dinar. Maka apabila engkau mempunyai 20 dinar dan sudah sampai 1 tahun, maka zakatnya setengah dinar. Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian landasan hukum kebijakan zakat di Indonesia. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Kemudian yang kedua, Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Kemudian yang ketiga, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat. Kemudian yang keempat, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000
tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Kemudian yang kelima, Surat Keputusan Gubernur DKI Nomor 1278/2000 tentang pokok-pokok kebijaksanaan pendayagunaan khusus DKI Jakarta. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Roza. Oke, di sini saya akan melanjutkan tentang syarat zakat. Syarat zakat yang pertama itu sampai nisab. Nisab itu jumlah minimal emas wajib zakat. Nah, ada nisab emas. Nisab emas itu sebesar 20 dinar. Kalau 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram, jadi kalau kita kalikan, 4,25 dikali 20 dinar itu setara dengan 85 gram. Kemudian ada nisab perak, itu adalah 200 dirham. 1 dirhamnya itu adalah 2,975 gram. Jadi kalau 200 dirham itu kita kalikan 2,975 gram, maka ketemunya adalah 595 gram. Kemudian berlalu 1 tahun. Maksudnya adalah emas atau perak tersebut harus sudah melewati masa kepemilikan selama 1 tahun tanpa dijual atau digadaikan. Kemudian bebas dari hutang yang menyebabkan kurang dari nisab. Kemudian surplus dari kebutuhannya. Jika perhiasan tersebut sebagai simpanan atau investasi, wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% dengan syarat nisab dan haul. Perhiasan yang haram digunakan dan terbuat dari emas dan perak wajib dikeluarkan zakatnya. Jika perhiasan tersebut untuk dipakai dan dalam batas yang wajar, tidak dikenakan zakat. Jika berlebihan termasuk kategori pertama. Dan penentuan nisabnya adalah senilai dengan nisab emas 85 gram. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Rian. Selanjutnya yaitu nisab dan kadarnya. Yang pertama adalah emas. Apabila seseorang telah memiliki sejumlah emas, sejumlah senisab, dan telah cukup setahun dimiliki, maka wajib atasnya mengeluarkan zakat. Apabila tidak sampai senisab, tidak wajib, kecuali jika emas yang tidak sampai senisab tersebut diperdagangkan dan ada perak yang menyampaikan nisabnya, ataupun barang yang lain, maka wajiblah zakat atas nama perdagangan barang yang lainnya. Kemudian, mata uang emas mempunyai 2 nisab. Pertama adalah 20 dinar, di mana zakatnya adalah 2,5%. Jika kurang dari 20 dinar, maka tidak ada zakat, walaupun sudah lewat masa 1 tahun penuh. Sedangkan nisab kedua ialah 24 dinar, berarti jumlah yang kurang dari 4. Setelah 20 tidak terkena zakat. Jika sudah mencapai 24, maka zakat yang dikeluarkan ialah 2,5%, yaitu 24 dinar dikali 2,5%, yaitu 3/5 dinar. Jika emas itu bertambah lagi dari 24, maka tidak ada zakat pada kelebihan itu sampai emas tersebut berjumlah 28 dinar. Jika sudah mencapai 28, maka zakatnya dihitung dengan cara sebagaimana tersebut di atas, yaitu dikalikan 2,5%. Adapun nisab emas tidak lain kecuali yaitu 85 gram, dan itu karena langkahnya kurang emas dipakai zaman sekarang, maka barang siapa memiliki uang atau leburan logam emas atau uang yang menyamai 85 gram emas wajib dibersihkan dengan cara berzakat mal. Yang haul dari zakat emas yaitu 1 tahun dari kepemilikan nisab. Kemudian yaitu nisab dan kadarnya perak. Menurut fuqaha, mata uang perak memiliki 2 nisab. Pertama 200 dirham. Maka zakatnya adalah 5 dirham, yaitu 2,5% dari 200 dirham. Sedangkan yang kurang dari 200 dirham tidak terkena zakat. Nisab kedua yaitu 40 dirham, yang setelah 20%. Berarti jumlah yang kurang dari 40 setelah 200 tidak terkena zakat. Jika seluruhnya telah mencapai 240, maka zakatnya dikeluarkan
setelah dikalikan 2,5%. Demikian disyaratkan bahwa setiap kelebihan harus mencapai 40 dirham dan zakatnya dihitung dengan cara sebagaimana yang barusan saya jelaskan. Jika seseorang memiliki mata uang emas dan mata uang perak, di mana masing-masingnya belum mencapai nisab, tetapi jika satu dengan yang lainnya digabung, maka keseluruhannya akan mencapai nisab, maka dalam keadaan demikian tetap belum terkena zakat, sebab diisyaratkan masing-masing emas dan perak itu mencapai nisabnya sendiri-sendiri. Kemudian diisyaratkan juga di dalam nisab itu kemurnian emas atau perak dari segala macam campuran, bukan sembarangan mata uang, emas atau perak. Jika seseorang mempunyai uang emas atau perak yang masing-masingnya telah mencapai nisab atau lebih, akan tetapi tercampur dengan selain emas dan perak, maka apabila yang murninya mencapai nisab, maka terkena zakat. Bila tidak mencapai nisab dari kemurnian emas atau perak tersebut, tidak dikenakan nisab. Kemudian materi berikutnya adalah cara menghitung zakat yang dengan disampaikan Mbak Roza. Silakan. Ya, jadi yang perlu diperhatikan dalam menghitung zakat itu adalah yang pertama, jika seluruh emas atau perak yang dimiliki tidak dipakai atau dipakainya hanya setahun sekali. Contohnya itu ada di contoh 1. Seseorang mempunyai 90 gram emas. Harga 1 gram emas 70.000. Maka berapa besarnya zakat yang dikeluarkan? Penyelesaiannya adalah rumusnya itu zakat emas atau perak sama dengan emas atau perak yang dimiliki dikali harga emas dikali 2,5%. Maka penyelesaiannya 90 gram emas dikali 70.000 yaitu harga 1 gram emas dikali 2,5% sama dengan 157.500. Kemudian yang kedua, jika emas atau perak yang dimiliki ada yang dipakai. Itu ada di contoh 2. Bila seorang wanita mempunyai emas 120 gram dipakai dalam aktivitas sehari-hari sebanyak 15 gram, maka zakat emas yang wajib dikeluarkan oleh wanita tersebut adalah, jadi ini rumusnya adalah emas yang dimiliki dikurangi emas yang dipakai dikali harga emas dikali 2,5%. Maka penyelesaiannya adalah 120 gram dikurangi 15 gram yang dipakai aktivitas sehari-hari. Itu jadinya 105 gram. Bila harga emas 70.000, maka zakat yang harus dikeluarkan sebesar 105 gram dikali 70.000 dikali 2,5%. Maka akan ketemu harga 183.750. Kemudian untuk cara menghitung zakat perak juga sama dengan cara menghitung zakat emas. Kemudian materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Rian. Slide berikutnya yaitu mengenai mustahi atau orang-orang yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir. Fakir adalah orang-orang yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidupnya sendiri. Yang kedua adalah orang miskin. Miskin yaitu mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar hidupnya. Yang ketiga adalah ibnu sabil, yaitu orang-orang yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Yang keempat adalah riqab, yaitu orang yang berkeinginan atau telah membebaskan suatu budak atau dapat dikatakan budak itu sendiri yang menginginkan kemerdekaannya. Kemudian ada gharimin. Gharimin adalah mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. Pengertian lain ada yang menyebutkan bahwa gharimin adalah orang-orang yang berhutang untuk kemaslahatan orang-orang banyak
atau untuk kemaslahatan agama Islam. Kemudian adalah amil. Amil adalah sekelompok orang yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Yang selanjutnya ada mu'alaf. Mu'alaf adalah mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariahnya. Yang terakhir adalah fisabilillah, yaitu mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan lain sebagainya. Kemudian adapun manfaat dari berzakat adalah yang pertama, membersihkan jiwa manusia dari kotoran hati seperti kikir, keburukan, dan kerakusan terhadap harta yang dimilikinya. Yang nomor dua adalah membantu orang-orang miskin dan menutup kebutuhan orang-orang yang berada dalam kesulitan dan penderitaannya. Kemudian, manfaat ketiga adalah menegakkan kemaslahatan umum, di mana kehidupan dan kebahagiaan umat sangat terkait dengannya. Manfaat terakhir yang dapat saya sampaikan adalah membatasi pembengkakan kekayaan di tangan orang-orang kaya dan para pedagang agar harta tidak beredar di kalangan tertentu atau hanya beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Kemudian slide terakhir bisa disampaikan oleh Mbak Naswah. Silakan. Yang terakhir yaitu zakat perhiasan. Menurut Abu Hanifah, murid-muridnya Al-Auza'i dan Al-Hasan bin Hai mengatakan bahwa emas dan perak yang dijadikan perhiasan maka wajib dikeluarkan zakatnya. Hadis khusus tentang kewajiban zakat perhiasan yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Amr bin Syu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa seorang wanita bersama anaknya perempuan itu datang kepada Rasulullah SAW dengan di tangan anak perempuannya itu ada 2 gelang tebal dari emas. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu bersabda, apakah Anda gembira Allah akan memberi gelang Anda besok pada hari kiamat dengan 2 gelang dari api neraka? Sebab 2 gelang ini, kemudian perempuan itu meninggalkannya kepada Rasulullah seraya bersabda, 2 gelang ini untuk Allah dan Rasulnya. Kemudian, menurut Imam Malik, Ahmad, Ishaq bin Rahawayh, dan pendapat yang lebih tegas dari 2 pendapat Imam Syafi'i, bahwa zakat perhiasan dari emas dan perak itu tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Yang pertama, asal segala sesuatu itu bebas dari tanggungan beban selama sebelum berlaku dalil syar'i yang sahih. Sedangkan dalil yang seperti itu tidak ditemukan pada zakat perhiasan baik dari nas maupun kias terhadap asal yang mempunyai nas. Kemudian yang B, zakat itu diwajibkan pada harta benda yang berkembang atau disiapkan untuk dikembangkan. Sedangkan perhiasan bukanlah harta yang berkembang. Kemudian yang C, bukti-bukti dari para sahabat, mereka tidak mengeluarkan zakat perhiasan seperti Aisyah radhiyallahu anha, tidak mengeluarkan zakat perhiasan anak perempuannya dan budak-budak perempuannya. Kemudian yang D, hadis dari Jabir yang diriwayatkan oleh Baihaqi bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada zakat pada perhiasan. Namun, apabila perhiasan tersebut digunakan untuk dikomersialkan dengan pertimbangan bahwa harga emas itu akan selalu naik dan tentunya akan menghasilkan uang, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Adapun perhitungan zakatnya yaitu yang pertama, terlebih dahulu membatasi bulan pada setiap tahun yang pada akhir bulan tersebut harus dapat mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua, menghargakan perhiasan yang digunakan untuk dikembangkan itu sesuai dengan harga pasar, yaitu perhiasan ditimbang dalam harga per gram.
Kemudian yang ketiga, membandingkan harga perhiasan itu dengan harga emas pasaran yang harus dikeluarkan zakatnya sekitar 2,5% jika sudah mencapai nisab. Kemudian dalam kitab Yusuf Qardawi menyimpulkan zakat perhiasan dan lainnya itu sebagai berikut. Barang siapa yang memiliki kekayaan dari emas atau perak untuk simpanan, maka wajib mengeluarkan zakatnya. Karena merupakan sumber pengembangan dari hal itu sama saja dengan kekayaan lainnya seperti mata uang yang dikeluarkan pajaknya. Jika kekayaan emas atau perak tersebut untuk dipakai seseorang, maka hukumnya dilihat pada macam penggunaannya. Jika penggunaannya bersifat haram seperti untuk tempat-tempat emas, perak, museum, patung-patung, dan penggunaan lainnya seperti untuk gelang atau kalung atau cincin atau yang lain wajib dikeluarkan zakatnya. Karena hal itu telah keluar dari asal kebolehan penggunaannya, maka jatuhlah hukum kebolehannya. Di antara pemakaian yang diharamkan adalah yang ada unsur berlebih-lebihan yang menyolok perhiasan seorang perempuan. Hal itu dapat diketahui dengan penyimpanan seorang perempuan tersebut dari kebiasaan lingkungan, zaman, dan kekayaan umatnya. Jika perhiasan tersebut dipersiapkan untuk pemakaian yang mubah seperti perhiasan perempuan yang tidak berlebih-lebihan dan apa yang dipersiapkan untuk mereka serta cincin perak seorang laki-laki, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Karena perhiasan tersebut itu tidak merupakan harta yang berkembang, karena merupakan di antara kebutuhan-kebutuhan manusia, dan perhiasannya itu seperti pakaiannya, peralatannya, dan kenikmatannya, dan telah dipersiapkan untuk pemakaian yang mubah, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya seperti binatang yang dipekerjakan seperti unta dan sapi. Kemudian tidak ada perbedaan antara perhiasan mubah tersebut dimiliki oleh seorang perempuan dan dipakainya sendiri atau dipinjamkan dengan perhiasan tersebut milik seorang laki-laki dan dipakainya sendiri atau dipinjamkan atau dipersiapkan untuk itu. Yang wajib disakati dari perhiasan atau tempat-tempat atau museum adalah sebesar ukuran mata uang dan dikeluarkan zakatnya sebanyak 2,5% setiap tahun dengan hartanya yang lain jika dimiliki. Hal ini dengan syarat mencapai nisab atau bersama dengan hartanya. Yang lain memenuhi nisab yaitu 85 gram emas. Yang muktabar adalah nilainya bukan ukurannya, karena perbuatannya mempunyai pengaruh terhadap penambahan lainnya. Sekian. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Atas kurang lebihnya kami mohon maaf dan dapat didiskusikan di forum WA terlebih dahulu. Terima kasih untuk yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.